Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anak soleh solehah. Kali ini Bu Intan ingin menjelaskan tentang kalimat perintah, kalimat saran, dan lain-lain yang sudah kalian catat pekan lalu, Senin lalu. Sudah mencatat ya, sekarang tinggal menjelaskannya. Yang pertama adalah kalimat perintah. Di sini dijelaskan bahwa kalimat perintah adalah kalimat yang berisi atau bermaksud memberi perintah atau suruhan. Boleh dilihat buku catatannya atau buku paketnya yang kemarin. Dilihat, kalian menyimak, Bu Intan akan menjelaskan. Disimak ya. Nah, contohnya, buanglah sampah pada tempatnya. Dari contoh ini kelihatan, buanglah sampah pada tempatnya. Ada ciri-cirinya, terlihat ciri-cirinya pada contoh tersebut ya. Bahwa kalimat perintah memiliki ciri-ciri. Yang pertama, ada imbuhan lah atau kan. Contohnya tadi buanglah. Ya, buanglah sampah itu. Ada imbuhan lah. Lalu, contoh yang kedua. Bukakan pintu. Bukakan pintu. Ada imbuhan kan. Jadi ada imbuhan lah dan ada imbuhan kan. Yang menunjukkan bahwa dia adalah kalimat perintah. Ciri yang kedua, biasanya diakhiri dengan tanda seru. Tanda seru itu yang seperti ini atau pentung ya, tanda seru. Diakhiri dengan tanda seru ya. Lalu yang ketiga, kalimat perintah itu tidak memiliki subjek. Tidak memiliki subjek. Tetapi langsung pada kata kerja. Langsung pada kata kerja. Contoh, tadi bukakan ya. Bukakan pintu. Pada kalimat ini, subjeknya mana? Ada nggak subjeknya? Nggak ada kan? Karena langsung pada buka, bukakan. Sedangkan kata buka ini adalah kata kerja. Sebelum kata bukakan, di sini tidak ada subjeknya. Contoh seperti, saya bukakan pintu. Kalau kata saya bukakan pintu, dia tidak jadi kalimat perintah, tapi menjadi kalimat biasa. Maka dari itu, kalimat perintah tidak memiliki subjek, tetapi langsung menggunakan kata kerja. Kata kerja yang diikuti dengan kan atau lah. Itu ya, itu adalah kalimat perintah. Lalu yang kedua adalah kalimat saran. Kalimat saran. Di buku sudah dijelaskan bahwa kalimat saran adalah kalimat yang berisi tentang saran kepada orang lain untuk kebaikan orang lain. Biasanya digunakan kata sebaiknya atau seyogyanya. Apa Bu yogyanya? Yogya, seyogyanya itu sama artinya dengan sebaiknya. Cuman beda kata saja, tapi artinya sama, seyogyanya. Yogya itu nama kota, bukan. Yogya bukan nama kota, bukan Jogja. Sejogjanya bisa diganti dengan gitu dong kalau nama kota. Tapi bukan ya. Bukan sejogjanya, bukan sesurabayanya, bukan ya. Seyogyanya itu kata lain dari sebaiknya. Sebaiknya kamu sarapan terlebih dahulu sebelum berangkat sekolah. Seyogyanya sampai di sekolah kamu langsung cuci tangan agar terhindar dari virus. Itu sama, penggunanya sama, sebaiknya seyogyanya sama. Boleh menggunakan sebaiknya, boleh menggunakan seyogyanya. Ya, itu kalimat saran. Lalu selanjutnya adalah kalimat ajakan. Kalimat ajakan. Kalimat ajakan adalah kalimat yang berisi ajakan kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan. Biasanya ditandai dengan kata ayo, mari gitu ya. Ini ayo kita ke kantin. Apa bedanya penggunaannya ayo dan mari? Siapa yang tahu? Ayo dan mari. Sama-sama ciri-ciri kalimat ajakan. Bedanya kalimat ajakan biasanya menggunakan kata ayo atau mari. Menggunakan kata ayo atau mari. Kata ayo digunakan untuk lawan bicaranya teman sebaya atau yang lebih muda. Sama temannya, sama adiknya. Ayo kita ke kantin. Ayo kita ke kantin. Gitu. Tapi kalau kata mari digunakan untuk orang yang lebih tua. Seperti ibu guru, bapak guru, atau orang tua di rumah. Pak De, Bude gitu ya. Menggunakannya mari. Mari Pak, kami duluan. Ketemu di jalan. Mari Pak, kami duluan. Atau sama Bude, Pak D-nya. Mari Bude, Pak D makan dulu. Nah, menggunakan kata mari. Jangan menggunakan kata ayo. Ayo Pak D makan Pak D.
Wah, enggak sopan ya. Gitu. Jadi penggunaannya perbedaannya antara kata ayo dan mari begitu ya. Ayo untuk orang yang lebih muda, teman sebaya atau yang lebih muda, tapi kalau mari untuk orang yang lebih tua agar terdengar lebih sopan ya. Agar terdengar lebih sopan, maka kita menggunakan kata mari untuk orang yang lebih tua. Yang keempat yaitu kalimat seru. Kalimat seru itu gimana sih? Kalimat seru adalah kalimat yang mengungkapkan rasa hati seperti kagum, heran, senang, dan sedih. Itu seru. Di sana dituliskan bahwa kalimat seru biasanya menggunakan kata alangkah, betapa, dan bukan main. Alangkah cantiknya Bu Intan, loh salah ya. Contoh, dilarang protes. Itu contoh. Alangkah indahnya pemandangan Gunung Ijen, contoh. Atau betapa nyamannya suasana di SMP 3 Situbondo. Nah, itu kagum, seru ya. Kalimat seru, betapa. Bukan main susahnya soal matematika ini ya. Bukan main susahnya. Soal-soal matematika ini. Nah, itu juga seru juga. Ini juga menunjukkan kalimat seru. Kalimat seru yang apa? Senang nggak kira-kira bukan mainnya ini? Bukan main susahnya. Berarti menunjukkan bahwa soal-soal matematika itu benar-benar susah sekali gitu loh. Ya, jadi kalimat seru itu tidak hanya digunakan untuk hal-hal yang menyenangkan. Hal-hal yang tidak menyenangkan juga bisa menggunakan kalimat seru. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa bisa menunjukkan perasaan hati yang kagum, heran, senang, dan sedih gitu. Itu adalah kalimat seru. Yang kelima adalah kalimat larangan. Kalimat larangan. Namanya larangan ya, berarti kalimat yang digunakan atau kalimat yang berisi larangan agar orang lain tidak melakukan kegiatan tertentu, tidak melakukan sesuatu. Biasanya menggunakan kata jangan atau hindari menggunakan kata ini. Contoh, jangan buka tasku. Berarti kita ingin orang lain tidak membuka tas kita gitu kan. Untuk tidak melakukan hal-hal tertentu, yaitu membuka tas kita. Jangan buka tasku gitu. Mungkin tasnya banyak barang berharganya, jadi jangan sembarangan membuka gitu ya. Atau hindari, menggunakan kata hindari. Hindari jalan berlobang. Hindari jalan berlobang. Karena kenapa? Kalau jalannya berlubang kan nggak enak dilewatin ya. Atau bisa jadi kita jatuh kalau melewati jalan-jalan yang berlubang. Contohnya seperti itu. Jadi kalimat larangan itu menggunakan kata jangan atau menggunakan kata hindari. Ya. Lalu itu 5 kalimat yang sudah kalian catat kemarin: kalimat perintah, kalimat saran, kalimat ajakan, kalimat seru, dan kalimat larangan. Nah, kalau kata penghubung itu kata lainnya, nama lainnya adalah konjungsi. Nanti kalau seandainya ada Bu Intan menggunakan kata konjungsi, apa konjungsi Bu? Konjungsi itu adalah ya kata penghubung itu. Nama lainnya adalah konjungsi. Kata penghubung biasanya. Nah, pada bab ini kata penghubung yang sering digunakan dalam puisi rakyat adalah kata penghubung tujuan. Kata penghubung tujuan itu apa saja? Supaya, untuk, agar, guna. Mudah kalau ini ya. Kata penghubung sebab atau kausal. Biasanya kalimat yang mengandung kata penghubung ada kata sebab. Sebab itu, karena, dan oleh karena itu. Contoh, Ani tidak masuk sebab dia sakit. Nah, ada kata Ani tidak masuk sebab dia sakit. Ani tidak masuk sebab dia sakit. Kalimat ini mengandung kata penghubung sebab atau kausal karena ada kata sebab di sini. Gitu. Contoh kata penghubung tujuan ya, yang nomor 2. Contoh kata penghubung tujuan menggunakan kata supaya, untuk, agar, dan guna. Saya memakai payung agar tidak kehujanan. Kalimat ini mengandung kata penghubung tujuan. Kenapa? Karena terdapat kata agar di sini, ya kan? Karena kalimat penghubung tujuan ciri-cirinya menggunakan kata supaya, untuk, agar, dan guna. Selanjutnya adalah kata penghubung akibat. Pada kata penghubung akibat, konjungsi yang dipakai, kata-katanya yang dipakai adalah sehingga, sampai, dan akibatnya. Contoh, Amran kebanyakan main game online sehingga tugasnya terbengkalai. Nah, efek daring ini, efek daring kebanyakan main game online ya, akhirnya tugasnya tidak ada yang dikerjakan. Ya, sampai bingung sekarang tugasnya apa Bu gitu.
Ya, ya enggak, ya enggak. Ayo siapa yang rasa? Ngaku. Ngacung-ngacung. Ya, banyak ya. Nah, ada kata sehingga. Kalimat ini menggunakan konjungsi akibat karena terdapat kata sehingga di sini. Gitu ya, paham? Oke, lanjut. Penghubung syarat. Penghubung syarat. Kata konjungsi penghubung syarat biasanya menggunakan kata jika, jikalau, apabila, asalkan, kalau, dan bila mana. Ayo, kita bisa kasih contoh. Kata-katanya, kalimatnya harus ada kata-kata itu ya. Oke, sip. Bisa pasti buat itu. Nah, sekarang Bu Intan mau menginjak pada kalimat. Siapa yang tahu kalimat? Coba buat kalimat. Kalimat itu harus ada apanya? Terdiri dari apa? Ini yang paling banyak masih bingung. Padahal kita sering buat itu gitu ya. Cuma nggak tahu kok itu namanya kalimat. Kalimat itu adalah susunan kata-kata yang terdiri dari paling tidak ada satu subjek dan satu predikat. Subjek dan predikat. Paling tidak ada satu subjek dan ada satu predikat. Subjek itu apa saja isinya? Subjek itu nama orang, benda, nama hewan, pekerjaan, nama kota, nama tempat. Itu letaknya di subjek. Kalau predikat itu sama dengan kata kerja. Ya, apa saja? Membeli, makan. Makan tanpa awalan mo ya, bukan mau makan. Makan, minum. Makan, minum, berlari, berjalan, dan seterusnya. Itu namanya predikat. Coba kita buat kalimat sekarang. Contoh kalimat. Ibu pergi. Nah, ini sudah subjek dan predikat. Cukup seperti ini. Subjek dan predikat. Tapi biasanya kalimat itu lebih lengkap lagi. Ada subjek, predikat, objek, dan kata keterangan. Subjek predikat sudah tahu ya. Objek isinya sama seperti subjek, sama dengan subjek. Bahwa subjek itu isinya apa? Nama orang, nama benda, nama hewan. Begitu juga dengan objek. Bedanya apa? Bedanya kalau objek ada di setelah predikat, tapi kalau subjek sebelum predikat. Mereka sama, isinya sama, subjek dan objek itu sama. Yang membedakan adalah letaknya. Kalau setelahnya predikat itu adalah subjek, kalau sebelum predikat ada namanya adalah Kalau setelah predikat namanya objek, sebelum predikat namanya subjek. Itu kata keterangan. Kata keterangan itu ada keterangan cara, keterangan tempat. Tempat itu di rumah, di sekolah, di pantai, di Surabaya, itu semuanya namanya tempat. Keterangan tempat, waktu, keterangan waktu. Tadi pagi, tadi malam, di siang hari, di pagi hari yang cerah, pada hari Minggu. Nah, itu namanya keterangan waktu. Coba kita buat kalimat. Contoh. Nina membeli sayur di pasar tadi pagi. Nah, pada kalimat ini, ayo strukturnya apa saja kalimat ini? Nina sebagai subjek, membeli, predikat, sayur, objek, di pasar, keterangan tempat, tadi pagi, keterangan waktu. Nah, kata keterangan yang diletakkan paling akhir itu adalah kalau ada ini kan keterangannya ada dua nih. Ada dua, ada keterangan tempat dan keterangan waktu. Kalau ada dua seperti ini, maka keterangan waktu itu letaknya paling belakang. Ya, kalau kata keterangannya banyak, lalu ada keterangan waktu, letaknya keterangan waktu itu ada di belakang. Atau keterangan waktu itu bisa ada di awal sendiri, di awal kalimat. Keterangan waktu bisa seperti ini. Di awal kalimat, sebelum subjek. Di awal atau di akhir letaknya keterangan waktu, tidak boleh di tengah-tengah. Jadi urutannya kalimat itu begini. Subjek, predikat, objek, keterangan, kata keterangan. Jadi kalau buat kalimat kita tidak boleh dibolak-balik. Ya, kadang kan seringnya ke pasar ibu tadi. Ke pasar ibu tadi. Loh, itu susunan kalimatnya gimana? Ke pasar ibu tadi. Ke pasar bu ibu tadi. Nah, kan kalau kalimat bahasa verbalnya seperti itu ya. Ke pasar ibu tadi. Ke pasar keterangan tempat, ibu subjek, tadi keterangan waktu. Ini gimana maksud kalimatnya? Ke pasar ibu tadi. Kalau diperbaiki maka menjadi subjeknya di depan. Ibu. Terus ke pasar. Maksudnya ke pasar gimana? Oh, pergi. Pergi kemana? Pergi ke pasar. Ibu pergi ke pasar tadi pagi.
Maka kalau sudah seperti itu jelas susunannya, struktur kalimatnya, bahwa ibu adalah subjek ada di depan, pergi adalah predikat, ke pasar keterangan tempat, tadi pagi keterangan waktu. Itu ya, paham ya? Oke, kalau sudah paham, Bu Intan mau kalian membuat kalimat. Tugasnya adalah tugas buatlah masing-masing satu kalimat. Buatlah masing-masing satu kalimat. Yang pertama, kalimat tadi, kalimat perintah. 2, kalimat saran. 3, kalimat ajakan. 4, kalimat seru. 5, kalimat larangan. 6, kalimat yang mempunyai kalimat yang terdapat penghubung tujuan. 7, kalimat yang terdapat kata penghubung sebab. 8, kalimat yang mengandung kata penghubung akibat. 9, kalimat yang terdapat penghubung syarat. 10, kalimat yang strukturnya terdiri dari SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan. Jadi akan ada 10 kalimat yang akan kalian buat. Membuat, tugasnya membuat. Jadi buatlah dengan usaha kalian sendiri. Membuat, bukan menyontoh, bukan menyalin dari Google. Paham ya? Kalau ada kalimat yang sama antara satu siswa dengan siswa yang lain, dua-duanya Bu Intan coret, tidak akan mendapatkan nilai. Paham? Buat yang daring, maka tugas ini dikumpulkan ketika nanti kita ketemu waktu luring. Buat yang luring, dikerjakan saat itu juga, dikumpulkan saat itu juga. Paham? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.